ya apa Ndul? Oh, yuk kedol Lek. Sing akeh ya. Oh, ya Lek. Jaluk ya aku ya. Lur, kalau sudah masuk bulan Januari, itu berarti waktunya panen sukun di Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung, Kendal, Jawa Tengah, Lur. Di sini, pohon sukun tumbuh bukan cuma di kebun, tapi juga di pekarangan rumah warga. Bagi warga setempat, waktu panen sukun sangatlah dinantikan. Karena itu berarti sukun bisa jadi alternatif makanan yang mengenyangkan selain nasi. Sukun memang kaya karbohidrat, Lur. Bahkan kandungan karbohidrat di sukun lebih banyak dibandingkan di nasi, singkong, dan juga kentang. Untuk hari ini ada olahan spesial berbahan sukun yang bakal kuolah, Lur. Sebelum diolah, aku mau kupas kulitnya dulu. Dul, ini baskomnya sekalian dicuci ya. Oh, ya Bu. Lur, sukun yang matang ditandai dengan bulatan duri semu di kulitnya yang besar dan renggang. Oh iya, sukun yang kupetik ini berjenis sukun kapas. Seperti namanya, tekstur daging sukun ini sangat lembut seperti kapas. Lanjut, potong sukun menjadi beberapa bagian yo. Lur, di buah sukun yang matang biasanya akan lebih banyak getahnya dibanding sukun yang masih mentah. Makanya setelah dipotong, cuci sukun dengan air yang banyak. Jangan lupa gosok satu persatu seperti iki, Lur. Yang masih penasaran mau diolah jadi opo sukunnya, ya wis, aku kasih tahu, Lur. Bakal ku olah jadi gethuk sukun pelangi. Supaya mudah dicampur dengan bahan-bahan lain, sukun harus dikukus lebih dahulu, Lur. Sukun kukus begini aja udah enak banget, Lur. Apalagi disantap di musim hujan seperti sekarang, Lur. Selagi panas, segera tumbuk sukun kukus sampai halus yo. Kalau biasanya gethuk berbahan singkong, kali ini yo beda, Lur. Pakai sukun. Bu, sukunya dalam putih nih Bu. Oh iya, ini dicampur gula sama garam, terus diaduk-aduk. Oh iya Bu. Ya. Bahan untuk adonan gethuk sukun nggak beda jauh dengan gethuk dari singkong, Lur. Tambahkan juga tepung kanji untuk merekatkan adonan. Setelah tercampur rata, sekarang tambahkan beberapa bahan sebagai pewarna makanannya. Ibu Sriyana menambahkan buah naga sebagai pewarna merah alami dan daun suji untuk pewarna hijaunya, Lur.
Uleni sampai adonan kalis supaya mudah dicetak. Cetaknya pakai loyang persegi panjang seperti iki lur. Jangan lupa tekan-tekan adonan dan rata permukaannya. Dol, ini terusin ya. Oh ya Bu. Lanjut, tumpuk geduk sukun dengan berbagai warna ini. Tekan-tekan kembali supaya setiap lapisnya bisa merekat. Wis tampak yo sesuai namanya, geduk sukun pelangi. Sabar, belum bisa disantap iki lur. Masih ada tahapan lagi untuk membuat geduk ini makin enak. Bu Sriana berinovasi, mau bikin geduk sukun lain dari yang lain. Bukan cuma warnanya yang pelangi, tapi juga teksturnya menjadi renyah. Siapkan dulu campuran telur ayam dan kental manis yang sudah dilarutkan dengan air. Untuk geduknya, supaya lebih mudah disantap, potong jadi ukuran yang lebih kecil. Celupkan ke dalam campuran telur dan kental manis, lalu balur dengan tepung panir. Udah siap digoreng Bu? Ya udah siap. Ya. Sekarang goreng geduk sukun pelanginya lur. Minyaknya harus banyak yo, biar bisa digoreng tenggelam jadi matangnya merata. Ini lur hasilnya, geduk sukun pelangi goreng crispy. Yang makan bukan cuma aku sendiri toh. Rasanya yo jelas enak lur, manis, gurih, jos gandos. Wah, rezeki lur. Aku ketambahan penumpang sing ayu tenan iki. Mbak Reina, idola satu desa. Sini aja, Pak. Tak kira kamu antar ikan dulu, tak antar ke rumah. Iya boleh Dendul, nanti aku tunggu di rumah ya. Oh iya, nanti kepala ikannya aku antar. Duluan Dul, hati-hati. Ya, ya. Wes lah, kebetulan lur, Mbak Reina gak mau diantar sampai rumah. Aku jadi bisa langsung antar ikan iki ke UMKM. Oh iya, sebelumnya aku mau bersihkan dulu ikan yang kubawa iki lur. Kebetulan hari ini aku punya dua jenis ikan. Ada bandeng laut, ada juga ikan tongkol. Kedua jenis ikan laut iki ukurannya emang cukup besar. Berbeda dengan jenis ikan bandeng tambak. Bandeng laut punya keunggulan dari segi ukuran.
Kalau ukurannya lebih gede, yo pasti dagingnya juga lebih banyak lur. Lebih tebal gitu deh. Oh iya, untuk diproses menjadi olahan posot-posot, ikan harus dipisahkan antara bagian daging, tulang, kulit, dan kepalanya. Berhubung tulangnya gede dan gak terlalu banyak duri halusnya, kerjaanku jadi lebih mudah lur. Tinggal belah ikan memanjang sesuai jalur tulangnya. Untuk kulitnya juga lumayan tebal, jadi gampang memisahkan dengan dagingnya. Dong, Ya Bu, mana ikan dagingnya sudah. ini Bu, 2 tongkol, 2 bandeng laut. Bandeng laut, ya, Ya. sudah cukup. Sudah. Bu, kepala ikannya buat saya Bu ya. Iya, Mau dimasak sama Mbak Irna. ya boleh Ya. ambil. Ya, makasih Bu ya. Yes. Asik. Makasih yo Bu buat kepala ikannya. Lumayan niki, kepalanya gede-gede. Mbak Reina pasti seneng kalau aku bawain banyak. Sabar yo Mbak, aku bersihin dulu yo kepala ikannya. Sambil menunggu, kita intip aja yuk dapur pembuatan UMKM posot-posot maksinya hiki lur. Dari Dusun Teguh, Desa Gunung Teguh, Pulau Bawean, posot-posot maksinya udah bisa dibilang cukup melegenda. Meski baru eksis belasan tahun, posot-posot produksi dari sini jadi yang pertama di pulau iki. Oh iyo, daging ikan yang udah terpotong harus digiling sampai halus yo. Harus sampai lembut betul lur. Nah, selain daging ikan yang udah halus, siapkan juga bahan pelengkap yang lainnya. Pertama-tama, campurkan garam, tepung, lalu gula pasir. Terakhir, masukkan beberapa butir telur ayam dan remat-remat adonan ikannya lur. Lanjut lur, kalau udah tercampur rata, langsung wae tambahkan tepung kanji supaya adonan lebih berisi. Biar takarannya pas dan tercampur lebih rata, sedikit demi sedikit yo masukin tepungnya. Ayo Bu, semangat yo ngadonnya. Kasih tenaga dikit biar lebih mantep posot-posotnya. Jadi, posot-posot itu adalah sejenis cemilan kerupuk ikan khas dari Pulau Bawean yang bentuknya lonjong-lonjong. Dalam istilah Bawean, posot atau diposot berarti dihaluskan dengan jari tangan. Dari proses diposot inilah cemilan khas ini kemudian dikenal dengan nama posot-posot. Unik yo, adonan besar posot-posot akan dibagi beberapa bagian untuk dibentuk kembali menjadi lebih kecil. Adonan akan dibentuk kecil memanjang koyong ini lur. Kalau misal terputus atau adonan habis, yo tinggal disambung lagi pakai adonan baru. Unik ya lur, walaupun panjang, adonan yang padat membuat jadi gak mudah putus. Nah, kalau sudah, selanjutnya tinggal potong-potong aja lur adonan yang panjang iki. Oh iyo, supaya gak saling nempel, pastikan wadah penampungnya udah disinyak goreng yo. Tahapan terakhir dalam proses pembuatan posot-posot, ya udah pasti goreng menggoreng. Iki yo harus terus diaduk yo, jangan sampai gosong. Hampir setiap hari nih, dapur produksi posot-posot dari Bawean iki selalu sibuk lur. Ratusan bungkus posot-posot bisa diproduksi. Sebagai oleh-oleh khas dari Pulau Bawean Gresik, posot-posot juga eksis loh sampai ke negeri seberang. Pesanan nih ada yang dari Singapura dan Malaysia. Jos gandos toh lur. Iya, Mbak Reina, apa kabari yo lur? Kelihatannya aku jadi nih makan sop ikan buatane.
Usut punya usut lur, sop buatan Mbak Reina iki lain dari biasane. Kata Mbak Reina, sop buatane nanti mau dibuat ala Timur Tengah lur. Namane sorbat abiyat. Nah, kuliner Padang Pasir iki. Bahan bumbu dan rempahnya komplit bingit yo. Mbak Reina mengiris bombay terlebih dulu. Kalau sudah, selanjutnya giliran tomat merah berikutnya. Jangan lupa si tinggi beta karotin alias wortel. Mbak Reina, kepala ikannya segini cukup Pak? Wah, cukup, makasih banyak, Dul. Wes, ya. Aduh. Dul, bantu bikinin bumbu dong. Oh, ya ya Pak. Ini tinggal ngulek aja kan? Iya, tinggal ngulek aja, Dul. Oh, ya. Ya. Oke. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya buat kepala ikan supaya kalau dimasak nggak amis. Nah, caranya nih sebelum dimasak dibaluri dulu dengan jeruk nipis atau lemon. Nah, sampai rata baru dimasak. Boleh dicoba. Iya lur, ikan laut memang cenderung memiliki aroma amis yang lebih kuat. Buat yang nggak suka, yo boleh dicoba tips dari aku. Lanjut lur, sementara Mbak Reina mengurus sayur mayur pengisi sorbat abiyat, ketumbar, jahe, bawang putih dan bawang merah, aku yang ngulek. Kasih cabai rawit yang banyak biar pedesnya bikin keringetan. Dul, itu kayaknya udah deh, Dul. Gak usah halus-halus, gitu aja. Bu, ini masih kasar banget loh, Mbak. Gak apa-apa, Dul, gitu aja. Udah. Gini aja? Makasih, iya. Oh, ya ya Pak. Terus ada yang bisa dibantu lagi nggak, Pak? Udah, Dul, gini aja. Makasih banyak, udah dibantu. Oh, ya udah. Tak tinggal dulu, Pak, yo. Iya, makasih ya, Dul, ya. Mbak, nanti nek matang aku diundang ya, Pak, yo. Ih, pasti tak undang, Dul. Kita makan bareng. Ya, Ya. ya. Makasih, Pak, yo. Hati-hati, Dul. Makasih. Yo lah Mbak, aku tunggu yo kalau udah mateng. Mbak Reina lanjut memasak sorbat abiyat nih lur. Tumis bawang bombay dan bumbu halus dulu sampai wangi. Kalau udah, tuang air secukupnya. Berhubung iki jenenge sop, airnya dibanyakin yo rapopo lur. Tapi lur, bedanya dengan sop yang biasa, sorbat abiyat pakai susu cair sebagai campuran untuk kuahe. Nggak usah nunggu sampai mendidih yo, rapopo lur. Langsung masukin wae kepala ikan bandeng laute. Udah bukan rahasia lagi lur, ikan laut seperti bandeng laut iki punya protein, vitamin, dan sumber omega 3 yang cukup baik. Kandungan-kandungan tersebut sangat penting bagi tubuh dan otak. Rempahnya komplit, ada kapulaga, bunga lawang, cengkeh. Wih, aromanya jadi semerbak lur. Supaya kuahnya semakin kental dan menggoda, masukkan bubuk krimer secukupnya ya lur. Kalau misal nggak punya, bisa juga ditambah santan kental. Wes lah, ini jelas beda dengan sop ikan ala negeri kita. Apalagi masih ketambahan oatmeal alias gandum. Wes, mantep iki. Jangan lupa dibalik yo mbak kepala ikannya. Pelan-pelan wae. Iki kepalanya besar, jadi ini berat. Wes, kurang dari sejam sop ikannya sudah mateng. Iki lulur sing jenengi sorbat abiyat, sop ala Timur Tengah dengan kearifan lokal Pulau Bawean. Kalau biasa nih pakai ayam, iki pakai kepala ikan bandeng laut, maknyos. Ini loh, Dul, yang aku bilang tadi, sup ala Timur Tengah. Ini namanya. Ini toh supnya. Iya, cobain, ini rempahnya tak banyain. Asli lur,
Iki mah Mbak Rena ndak bohong. Rempah-rempah yang melimpah bikin rasanya makin meriah. Mantep lah, ndak usah pakai sendok, yang penting enak lur. Suasana semriwing di pinggir sawah jadi makin asik dengan sepiring sorbiat abiat kepala ikan niki. Ngiler toh lur. Sepedaan dulu lur, lumayan keliling kampung sambil cari keringet. Aduh, piye toh? Waduh. Sopo kita. Sama ya? Maaf. Piye toh, Kang? Piye toh? Maaf. Goro-goro kowe iki. Kowe, malah kuwi gawene dolan ae. Aku ki mancing golek lawuh. Apa to ribut wae to? Gara-gara pakne. Piye toh, Kang? Kuwi. Wis, rasa ribut wis. Wis sini ae. Nek mau golek lawuh ya dibenke wae to. Waduh, lagi enak-enak sepedaan malah kejeblos gara-gara panci nyasar. Untung aku cepet punya ide. Daripada kelamaan nunggu hasil mancing untuk lauk, mendingan nyari keong sawah. Supaya dapat banyak keong, ngajakin yang lainnya biar lebih cepat juga kerjanya. Keong sawah, mereka sering makan padi yang ditanam petani. Karena keong sawah cepat berkembang, biasanya petani sering melepas bebek untuk memberantas keong. Tapi ada juga yang sengaja nangkap keongnya seperti aku. Jadi cari lauk sekalian bantu petani. Dul, mulai yuk. Wong wis kebak ki embere ora kamot. Oh, ya Kang, yuk. Dul, ki engko dikumbah terus dimasak sisan ya. Oh, ya Kang. Lumayan, dapat 3 ember, langsung dicuci wae iki. Jangan lupa diaduk supaya kotorannya lepas semua. Supaya lebih meyakinkan bersihnya, aku mencucinya 2 kali. Kalau sudah, langsung dimasak, nggak perlu ditambah air. Soalnya keong akan otomatis mengeluarkan air dan lendir. Banyak yang mengeluh bau lumpur keong sawah saat dimakan. Tenang, aku jelas solutif orangnya. Ada tipsnya kok. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya keong sawah ini supaya enak dimakan dan hilang dari bau lumpur dan bebas dari racun. Jadi sambil direbus kita taburi kapur sirih untuk menetralisir racunnya dan menghilangkan bau lumpur. Boleh dicoba. Lanjut yo, aduk keong sampai mateng. Kalau matang gini kan, jadi lebih mudah mengeluarkan daging keong. Tinggal dicungkil. Setelah itu, cuci sekali lagi supaya lebih bersih daging keongnya.
Daging keongnya mau dijadikan isi lumpia. Mbak Iren lagi nyiapin adonan kulit lumpianya. Supaya lebih gurih, adonannya pakai bumbu bawang putih dan garam. Ulek sampai halus. Kemudian campurkan tepung terigu. Tambah air secukupnya. Lalu diaduk-aduk. Untuk bumbu rica-ricanya, pakai bawang merah, bawang putih, jahe, merica, kunyit, cabai, ketumbar, dan kulit jeruk. Ojo lali, uyah alias garam. Ulek juga sampai halus. Mbak, keongnya Mbak udah matang, Mbak. Yo deh kayak gini weh. Ya, Mbak. Matur suwun. Supaya lebih cantik, adonan kulit lumpia bisa ditambah pasta makanan. Oh iyo, daging keongnya dipotong kecil-kecil dulu supaya lebih enak dimakan. Bu, niki njaluk kula damel ke kulit lumpia nggih. Nggih. Pasti sudah pada tahu toh cara buat kulit lumpia. Tuang adonan ke wajan anti lengket. Secukupnya aja, jangan terlalu tebal atau ketipisan. Pakai apinya jangan terlalu besar supaya nggak cepet gosong. Wis beres kulit lumpianya, Lur. Sekarang giliran keongnya dimasak. Tumis bumbu halusnya, kemudian masukkan daun salam dan juga serai. Tambahkan air secukupnya. Sing penting daging keong cepat empuk dan bumbu meresap sempurna. Pakai sedikit gula Jawa supaya rasanya lebih pas. Rica-rica keongnya sudah mateng, tinggal dibungkus kulit lumpia. Ambil keong secukupnya aja. Kalau kebanyakan malah nggak bisa digulung kulit lumpianya. Hati-hati bungkus sih, jangan sampai keongnya ambiar, Lur. Wah, rasanya sayang buat dimakan yo. Soalnya cantik bentuknya. Kang, ya, Kang. Ya. Lembutnya kulit lumpia langsung terasa saat digigit. Rasa gurihnya pas dengan pedasnya manis si rica-rica keong. Mantep pokoknya. Apa meneh daging keong wakeh gisine. Antara lain ada kandungan omega 3 dan 6 yang bagus untuk perkembangan otak. Sing jelas iki nggak bakalan cukup kalau cuma makan satu lumpia. Aku lagi petik buah sawo nih, Lur. Siapa yang mau? Di Desa Sukatali, Sumedang, Jawa Barat, banyak tumbuh pohon sawo. Sawo termasuk pohon yang berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Hanya saja untuk dijual, sawo biasa dipanen setiap 3 bulan sekali, Lur. Sawo yang dipanen
juga bukan buah matang, tapi mentah lur. Ini untuk menghindari buah tidak habis dimakan hewan liar. Wis, banyak iki buah yang ku petik. Sawo yang sudah dicuci langsung dimasukkan ke dalam keranjang. Sawo akan diperam selama beberapa hari sampai matang sempurna. Teh, ngicip satu ya. Rasa sawo Sukatali yang sudah matang ini benar-benar manis lur. Dagingnya empuk banget, enak. Bu, sawan taruh mana ini, Bu? Taruh aja di situ dulu sekalian kupas. Oh, ya, Bu. Aku dapat sawo mentah sekeranjang nih lur. Kayaknya bakal aku olah jadi masakan wae iki lur. Rencananya bakal aku olah jadi sayur lompong alias batang talas. Cuma dengan campuran sawo mentah iki lur. Sebelumnya, aku kupas kulit dan potong daging buahnya dulu yo. Karena masih mentah, getahnya jadi banyak iki lur. Getah ini bisa mengurangi rasa nikmat masakan. Makanya untuk menghilangkan getahnya bisa dengan dicuci pakai air garam lur. Sawo yang masih mentah juga berkhasiat lur untuk tubuh. Kandungan seratnya tinggi, jadi bagus untuk melancarkan pencernaan. Pilih batang talas yang muda yo, karena teksturnya lebih empuk dan rasanya pun enak. Potong jadi ukuran yang lebih kecil supaya gampang disantap. Nah, untuk bumbu sayur lompong, ibu menghaluskan bawang putih dan kemirinya yo. Bawang merah dan tomat juga ikut dihaluskan. Bumbu sayur lompong racikan Bu Heni pasti jos tenan lur. Lanjut, tumis bumbu halus sampai harum. Setelah harum, tuang santan yang sudah disiapkan. Masak sampai mendidih yo. Bu, ini sawonya, Bu. Masukkan potongan daging sawo. Harus dimasukkan di awal karena daging sawonya keras, jadi butuh waktu lama untuk melunakkannya. Masak sampai bumbu meresap ke sawo dan batang talasnya yo lur.
Ini hasilnya. Biar makin enak, beri irisan cabai di atasnya, Lur. Mantap. Nasi hangat jadi teman yang cocok untuk masakanku kali ini, Lur. Lur, aku lagi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta nih. Daerah ini terkenal dengan tanahnya yang kering dan tandus. Jadi, tidak semua tanaman bisa tumbuh dengan baik di sini. Beberapa petani di sini mensiasatinya dengan menanam kacang gude. Tanaman yang satu keluarga dengan kedelai ini mampu tumbuh baik di lahan yang kering. Nah, untuk panennya bisa dilakukan 3 bulan sekali, Lur. Kacang gude hasil panen harus langsung dikupas kulitnya. Biji di dalamnya harus langsung dikeluarkan. Bahkan biasanya akan langsung dijemur, Lur. Biji kacang gude ini sangat keras, mirip biji kedelai, Lur. Makanya setelah dicuci, rendam biji kacang gude semalaman supaya mengembang dan teksturnya melunak. Ada yang sudah direndam semalaman nih, Lur. Langsung aja aku rebus biji kacang gudenya. Warga Gunung Kidul biasa mengolah biji kacang gude jadi lauk makanan. Nah, kalau sekarang bakal diolah jadi bakpao. Mantap iki, Lur. Butuh telo kuning sebagai bahannya, Lur. Setelah dikupas, kukus telo kuning sekitar 15 menitan. Supaya gampang dicampur dengan adonan lain, tumbuk telo kuning sampai halus yo. Biji kacang gude bakal jadi isian bakpaunya, Lur. Bu Kartini mengulek biji kacang gude hasil perebusan dengan tambahan gula pasir. Kayak bubur yo hasilnya. Nah, biar rasanya semakin gurih, bisa ditambah kelapa parut, Lur. Campur sampai rata yo. Enak banget iki, Lur. Nah, telo kuningnya juga wis siap. Tapi masih harus ditambah sedikit terigu yo. Bu, adonan udah jadi, saya siapin kukusan dulu ya, Bu ya. Iya, Ndul. Sekarang tinggal cetak adonan bakpao, Lur. Ambil adonan telo kuning secukupnya, lalu isi dengan adonan biji kacang gude. Yang banyak kasih isiannya yo, biar makin puas makannya. Ini, Ndul, dikukus, Ndul. Oh ya, Bu. Matangkan bakpao gude dengan cara dikukus selama 15 menit. Tanpa perlu tambahan pewarna makanan, bakpao iki wis cakep banget yo. Dinikmati sama secangkir kopi atau teh hangat di musim hujan seperti sekarang, yo cocok tenan. Jos gandos.